Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan memaparkan eksplorasi konsep modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi navigasi 1 sampai dengan 19. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini yang pertama, calon guru penggerak dapat menjelaskan apa konsekuensi dari keragaman murid-murid yang ada di kelas mereka. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menunjukkan pemahaman tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, calon guru penggerak dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Pada navigasi 4 terdapat sebuah ilustrasi sebagai berikut. Ibu Renjana adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 orang. Saat ini ia sedang mengajarkan materi tentang perkalian. Saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian, di antara 32 murid di kelas tersebut, Bu Renjana melihat ada 3 orang murid yang selesai lebih dahulu. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia memberikan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi, jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Ibu Renjana memberikan 25 soal perkalian. Menurut saya, strategi yang dilakukan oleh Ibu Renjana adalah sudah tepat. Ia memberikan lembar kerja tambahan kepada 3 anak yang selesai lebih cepat untuk menghindari mereka dari kebosanan dan gangguan terhadap murid lain. Dengan memberikan tugas tambahan, ia memberikan tantangan lebih kepada mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Saya memiliki 2 alternatif cara lain, yaitu yang pertama, Ibu Renjana bisa memberikan tugas tambahan yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi kepada 3 anak tersebut. Hal ini dapat menjaga motivasi mereka tetap tinggi dan memberikan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Yang kedua, Ibu Renjana bisa juga memberikan tugas secara berkelompok dengan ketentuan anggota kelompok terdiri dari latar belakang kemampuan yang beragam. Hal ini dapat menimbulkan kolaborasi dan tutor teman sebaya bagi murid. Selain itu, dengan tugas kelompok, ada rasa tanggung jawab kelompok untuk saling berbagi. Jika saya di posisi Ibu Renjana, saya lebih memilih melaksanakan kegiatan diskusi kelompok sebelum nantinya mengadakan asesmen mandiri di akhir pembelajaran. Namun, untuk dalam kegiatan inti, saya lebih memilih kegiatan kelompok. Karena dengan kegiatan kelompok, apalagi keanggotaannya dilakukan secara acak berdasarkan tingkat kesiapan belajar, lebih mempermudah kita sebagai guru agar ketercapaian tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Dengan berkelompok pula, terbentuknya tutor teman sebaya dan saling berbagi pengetahuan. Pada navigasi 5 terdapat miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang sedang dengan yang sedang, dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perancangan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan seperti itu. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan menyelesaikan semua permasalahan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di dalam kelas dengan cara yang lebih efektif dan terstruktur.
Bukan berarti guru harus mengajar dengan banyak cara yang berbeda untuk setiap murid, tetapi lebih kepada menyesuaikan metode dan materi pengajaran untuk mencakup perbedaan dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar murid. Dengan perencanaan yang matang dan fleksibel, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, di mana semua murid dapat berhasil tanpa harus merasa tertekan oleh tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi navigasi 18 merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual murid dalam hal minat, kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyusun dan menyajikan materi serta kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing murid. Hal ini bertujuan agar setiap murid dapat belajar secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Kaitannya dengan standar nasional pendidikan, pembelajaran berdiferensiasi mendukung tercapainya prinsip-prinsip dalam standar nasional pendidikan seperti keberagaman, kesetaraan, pemberdayaan, dan keadilan. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan setiap murid dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional. Jadi, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid penting agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing murid. Dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kita dapat menentukan pembelajaran yang relevan dan efektif untuk diterapkan, mendukung pembelajaran yang inklusif, serta mengoptimalkan potensi murid. Sebagai seorang guru, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid kita. Pertama, perhatikan karakteristik individu masing-masing murid, seperti minat, kemampuan, dan gaya belajar. Yang kedua, lakukan observasi dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan belajar murid. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka dan aktif dengan murid untuk memahami kebutuhan mereka. Yang keempat, libatkan murid dalam proses pembelajaran agar mereka dapat memberikan masukan mengenai preferensi belajar mereka. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf banyak salah-salah kata. Terima kasih, terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.